mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang sangat membahagiakan ini. Kemudian selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Net sebagai WKMM, kemudian Mbak Am sebagai KTU dan Ibu Guru dan Bapak Guru di SMK Negeri 1 Kota Solo. Perkenalan awal, kecil orang tak kenal maka nak sayang. Ambo namanya Rismaiti, biasa dipanggil Ibu Iyet. Bertugas di SMP Negeri 3 Kota Solo sebagai guru TIK atau sekarang disebut guru informatika. Saya mulai bertugas tahun 2009. Aslinya saya orang Batu Sangkar atau Tanah Datar dan ditugaskan di Kota Solo sejak tahun 2009. Bapak Ibu, kita di sini sama-sama guru dan kebetulan saya diamanahkan untuk mendampingi CGP saya di SMK 1 ini. Kebetulan ada 2 ya, karena di data yang saya terima waktu rapor itu Ibu Fadila di SMK 3 ya, kemudian PP-nya itu Ibu Rismaiti. Terus pas loka 0 atau loka awal itu Ibu saya SMK 1 Bu, data kodiknya gimana Bu Dila? Sudah di SMK 1, baru saya lapor ke dinas. Nanti gimana Pak? CGP-nya 1 kan PP-nya juga 1. Tidak apa-apa Bu ya, data sudah ada di BGP katanya. Makanya saya dapat 2 di SMK 1 dan lapor ke Pak Kepala. Kemarin saya sudah ke sini untuk pendampingan Bu Dila dan sekarang Bu Asri. Baik Bapak Ibu, untuk PI 2 ini temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nanti ada 4 bagian yang akan saya laksanakan dengan Bu Asri. 1, 2, dan 3 itu diskusi pendampingan individu itu dengan Bu Asri. Dan yang keempat, sekarang kita diskusi bersama mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang telah dilakukan oleh CGP ke kepala sekolah dan warga sekolah, khususnya di SMK 1. Bapak Ibu, hari ini kita berdiskusi adalah untuk mengapresiasi atau aplikasi dari tugas CGP yang sudah dilakukan oleh Bu Asri dalam modul 1.1, 2, dan 3. Nah, aplikasinya sekarang 1.3 tentang visi. Bu Asri telah belajar tentang visi, kemudian melalui prakarsa perubahan, dan visi tersebut harus dikomunikasikan dengan warga sekolah. Nah, hari ini dari visi yang Bu Asri buat tersebut kita persamakan melalui kanvas bagja elemennya. Nah, dari buat pertanyaan, nanti Bu Asri akan menjelaskan kalimat-kalimat rumpang yang nanti kita bersamai. Nah, dari kalimat tersebut nanti kita ciptakan visi, apakah sesuai dengan visi yang ada di sekolah ini. Tujuan utama kita hari ini berdiskusi, bukan merubah visi sekolah. Kalau merubah visi sekolah, pandai mana Bu Yuwasti. Visi sekolah itu telah dibuat dan kita hanya membersamai apakah sesuai tak dengan yang Ibu Asri pimpin hari ini. Demikian Bapak Ibu, sepatah kata atau pembukaan dari saya. Berikutnya kita minta kata arahan dari Bapak Kepala Sekolah sekaitan dengan kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dan masih diberi nikmat yang berlimpah. Marilah semoga hidup sehat dan berkesempatan untuk berkumpul dalam ruangan kita ini. Dan selalu salam kita mohon kepada Allah disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama kita hormati Bu Rismaiti, Bu Yet, kemudian Bu
Asri Nababan selaku ini ya CKP, dan Pak Am Dunet sebagai unsur pimpinan, Bapak Ibu yang sudah berkenan nanti bersama-sama dalam ruangan ini. Alhamdulillah kita dapat bergabung. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Yet, mohon maaf kemarin Bu Yet sudah menampingi Bu Fadila. Ya Bu, Ibu siapa Bu Fadila? Bu Fadila dalam di sini aja dulu. Ya, jadi saling bekerja sama kan Bu ya. Tapi saya mohon maaf Bu ya, Bu Fadila kemarin di Pustaka ya Bu. Di Pustaka karena kita di kantor di sini kemarin dijadikan untuk tempat makan narasumber apa namanya itu Pak Am. Terus kedalam fasilitator yang dari provinsi ada yang dari direktorat, dari inspektorat, dari Wakilda, dari keuangan dinas pendidikan. Beliau itu berjumlah ada sekitar 24 orang dengan jumlah peserta sekitar 140-an di aula. Nah, jadi ruang ini kita pakai untuk makan siang. Kemudian siangnya dijadikan ruang rapat oleh kawan kita yang dari Kabupaten Dharmasraya. Mereka rapat mendadak dengan dinas pendidikan dari bagian Pak Swindra di GTK diwakili oleh Ibu ini kemarin, Ibu Sundari ya, Sundari. Jadi sehingga Ibu Fadila dengan Ibu kemarin mungkin di Pustaka, dan saya mohon maaf tidak sebab ketemu dengan Ibu kemarin. Tapi alhamdulillah mungkin kegiatannya lancar ya Bu Fadila. Ya, saya dengar dari kawan kalau saya belum ketemu dengan Bu Fadila selesai itu karena kemarin memang saya lihat pun tidak ya, Bu Fadila pun saya mohon maaf. Dan sekarang kita dapat sama-sama di sini Bu. Kemudian terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk mendampingi kawan-kawan di SMK 1 Solo, khususnya untuk di periode ini adalah Ibu Fadila dan Bu Asri Nababan. Hari ini itu Bu Asri Nababan. Nah kemudian tentunya kita berharap dari apa yang kita lakukan, insya Allah banyak nilai positif yang bisa kita raih. Dan kita di angkatan pertama itu CGP kita berjumlah sebanyak 9, tidak yang angkatan Siska pertama 6. Kemudian setelah itu yang sekarang berempat, ya ada yang mengundurkan diri 1. Nah, mudah-mudahan bagi kawan-kawan yang belum di angkatan sebelumnya, angkatan 10 itu juga kami selalu bersama-sama memotivasi dan mudah-mudahan kawan yang belum lolos itu tetap semangat dan mau mengikuti. Bahkan kami coba mendata siapa yang belum, sementara dia punya kesempatan gitu. Itu terkait dengan usia juga Ibu. Ya, kami akan coba mencarikan waktu untuk memberikan motivasi, kemudian bahkan kalau perlu kita coba mendampingi dalam artian mana tahu ada kesulitan di dalam mendaftarkan diri gitu ya kan. Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Kita coba berdiskusi dengan kawan-kawan tersebut sehingga kalau bisa memang seluruh kita yang punya kesempatan itu bisa lolos menjadi guru penggerak. Nah, sekarang gilirannya Bu Asri. Ternyata hari ini adalah sudah pendampingan individu yang kedua. Yang pertama dulu di mana Bu? Di sini kan. Dan saya waktu itu pribadi aja waktu itu ya, dan alhamdulillah. Yang jelas sampai saya ini tidak ada kendala yang berarti. Dan saya rasanya mulai dari yang ikut dari sekolah kita yang di angkatan beberapa, yang angkatan yang angkatan 6, 8, rasanya belum ada mendengar yang mengeluh kawannya. Yang mengeluh begitu aja, artinya berat sih tapi enjoy gitu ya kan. Bahkan sampai malam-malam di sini ya. Sebenarnya saya sempat mengawali di sini, saya temani gitu. Tapi kalau tidak, kawan-kawan tetap eksis di dalam berkegiatan itu. Alhamdulillah. Jadi Bu Yet, mungkin itu ternyata Bu Yet sudah bergabung nggak di organisasi kita, ada kan? Di Tanah Datar Padang Panjang, tinggal di mana Bu? KTK.
sampai 5 orang kampung Bu Bazangan. Kalau di Solo ini kecil orang Bu untuk tanah datar berapa apa Bu ketua kecil orang. Ibu rasanya belum bergabung ya. Bergabung lah ya. Nah, nggak boleh ya. Kalau Bu Roza ini nggak bisa. Kalau bergabung beliau balik dari Tua Kemari, gitu, dari Tanjung Baru lah. Nah, itu. Oke, mungkin itu ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, Bapak Ibu juga sudah menghadiri untuk bersama-sama dengan Bu Asrina Baban. Kalau kemarin Bu Fadilah mungkin karena kesibukan kawan-kawan juga ya, mungkin kawan-kawan ada yang bisa ikut, ada yang rapat, ada yang ini juga. Mohon maaf Ibu bikin ini, tapi rasanya tidak mengurangi, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari aktivitasnya Ibu Fadilah di bawah pendampingan Ibu. Demikian juga Bu Asri, nanti saya mohon izin buat Ibu mungkin sampai selesai juga tidak mungkin saya dampingi karena ada beberapa hal yang harus kita ini juga paham. Jadi saya serahkan kepada Ibu lihat Bu Net paham pun saya rasa tidak bisa maksimal betul Bu Net. Mungkin ada ini juga kegiatannya bisa dampingi mungkin untuk kita seperti ini. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi mohon maaf ya Bu Asri. Dan sukses, selalu semangat. Inilah guru-guru hebat kita ini ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ibu kalau tak terlayani dengan baik juga kami mohon maaf ya. Kalau ada nan ke Ibu sampaian, saran, bahkan kritik, kami terbuka untuk menjadi pertimbangan bagi kami demi perkembangan sekolah ke depan. Ibu ya. Saya rasa itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan yang diberikan oleh Bapak Ed tadi. Mudah-mudahan semua guru di sini termotivasi dengan support yang diberikan oleh Bapak tadi. Baik Bapak Ibu, saya harapkan dalam kegiatan hari ini kita sama-sama terlibat aktif dan berpartisipasi agar mencapai hasil yang sama-sama kita harapkan. Baik, kita langsung saja diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Ibu Asri Nofrita Nababan. Kepada Bu Asri, kami silakan. Baik, terima kasih Bu ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bu Net selaku wakil, dan kepada Pak Am sebagai perwakilan dari TU. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini juga, yang berkesempatan hadir dan dapat meluangkan waktu untuk dapat hadir di ruangan ini pada hari ini. Untuk kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari pendampingan di kegiatan pendidikan guru penggerak yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, ini saya sebagai CGP Angkatan 8 dengan pengajar praktik Ibu Risma Yeti SPD dan fasilitator yaitu Bapak Tumbur Simangunsong MPD. Untuk kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir nanti penutup. Baik, untuk yang pertama, tujuan kami di sini mengundang Bapak Ibu adalah yang untuk mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi di sini nanti mungkin kita akan membuat visi sekolah itu dari kalimat rumpang, tetapi tidak untuk mengubah visi sekolah yang sudah ada, tapi kita akan melihat dan menyelaraskan seperti itu. Jadi jika nanti misalkan visi sekolah ini sudah selaras dengan visi yang sudah kita buat, itu mungkin tidak perlu ada perubahan di visi sekolah. Kemudian yang pertama dulu Bapak Ibu,
Bapak Ibu tahu tidak apa itu arti dari visi dan prakarsa perubahan? Kalau Bapak Ibu mendengar kata visi, kira-kira apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Ada yang bisa Bu? Yang Bu Loza? Yang pertama pandangan. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Visi. Bapak? Iya. Pandangan untuk mencapai tujuan. Iya. Ada yang lain Bapak Ibu? Nah iya, mantap Bu Loza. Nah jadi seperti yang disampaikan Bu Loza, jadi secara umum itu sebenarnya visi itu adalah sebuah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu organisasi atau instansi. Nah, bisa jadi dikatakan visi ini bisa menjadi tujuan masa depan yang berisi pikiran orang-orang yang di dalamnya. Nah, pikiran-pikiran itulah nanti yang menjadi gambaran di masa depan yang ingin kita capai. Artinya kita di sekolah ada namanya visi sekolah. Otomatis kan visi itu berarti apa yang mau kita capai. Dari tulisan itulah nanti untuk mencapai tujuan visi tadi. Nah, kemudian prakarsa. Prakarsa di sini kalau dari KBBI itu yang saya paparkan di sini itu adalah upaya tindakan mula-mula yang dimunculkan oleh seseorang, kemudian bisa jadi inisiatif dan ikhtiar. Nah, kalau mungkin kita ada visi dan misi sekolah. Nah itu dia. Kalau sekarang dia adalah visi dan prakarsa perubahan. Itu gantinya. Jadi kalau misi di sini itu adalah proses. Nah prakarsa di sini ya itulah dia proses tadi, upaya apa yang mau kita lakukan untuk mencapai visi yang sudah ditentukan. Iya, ide-idenya apa saja gitu. Jadi prakarsa perubahan berarti adalah upaya atau proses yang dituju untuk mencapai tujuan tadi. Nah ini ya Bapak Ibu ya, visi dan prakarsa. Sekarang ketika kami sudah menjalani kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1.3 itu kami sudah diajarkan bagaimana cara untuk membuat visi sekolah. Tapi pada saat kegiatan itu kami hanya disuruh membuat dulu visi guru penggerak. Apa sih tujuan untuk mengikuti guru penggerak? Apa sih visi yang mau dituju untuk sekolah dan prakarsa perubahan apa yang mau dilakukan di sekolah? Nah, untuk mencapai visi tadi itu sebenarnya ada caranya, yaitu dengan menggunakan dia model inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Jadi paradigma inquiry apresiatif ini yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Nah, jadi di sini inquiry apresiatif dia membutuhkan kolaborasi. Jadi misalkan ada seseorang, contoh misalnya saya sebagai guru penggerak itu punya visi atau prakarsa perubahan. Kemarin itu prakarsa perubahan saya adalah menciptakan murid yang berakhlak, kemudian mandiri dan kreatif dengan kepemimpinan melalui ekstrakurikuler drum band. Itu prakarsa perubahan yang saya buat kemarin. Nah jadi ketika saya mengerjakan menginginkan visi itu atau prakarsa perubahan itu, tentu saya tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaboratif, baik itu dari siswanya, dari rekan sejawat, kemudian juga dari seluruh warga sekolah untuk mewujudkannya. Nah jadi ketika satu orang punya visi atau punya keinginan untuk melakukan sebuah perubahan, tidak bisa hanya dikerjakan sendiri. Nah untuk menentukan visi ini ada namanya model bagja. Bagja itu adalah singkatan dari B itu buat pertanyaan, yang A ambil pelajaran, G gali impian, J jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Dari bagja ini nanti barulah bisa
ditentukan visi apa yang mau kita tuju. Nah, jadi mungkin kalau untuk Bagda ini saya hanya menerangkan yang poin-poin pentingnya saja ya Bapak Ibu, tidak mendalam, karena tujuan kita adalah bukan untuk menciptakan yang model Bagja ini. Nah, jadi sekarang yang akan kita diskusikan di sini adalah ini. Kita juga bisa menentukan visi itu dengan cara mengisi kalimat rumpang. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu rumpang? Belum lengkap. Ada guru bahasa Indonesia? Apa Bu Fadila? Rumpang? Bolong-bolong. Artinya harus dari kalimat ini masih ada kata yang kosong atau kalimat yang kosong yang harus kita lengkapi. Nah, jadi di sini untuk kalimat rumpang ini kita diminta untuk memikirkan kira-kira apa yang mau kita capai dari pembelajaran yang kita lakukan untuk murid. Apa tujuan kita terhadap murid? Jadi cita-cita untuk murid. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi ini nanti masing-masing Bapak Ibu akan saya berikan sticknote ini. Jadi kita mengisi satu sticknote itu satu kalimat rumpangnya. Jadi kita cobakan yang pertama dulu Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, sekarang saya bagikan dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita memimpikan murid-murid titik-titik. Nah, kita mau yang seperti apa nih? Dalam bayangan Bapak Ibu, saya datang mengajar setiap hari ke sekolah, ya, melakukan kegiatan pembelajaran. Apa yang kita impikan dari murid-murid kita itu? Jadi kan kita datang ke sekolah kan tidak hanya untuk menyampaikan materi ya Bapak Ibu ya. Apa yang mau kita impikan? Ya, silakan dicoba dulu diisi Bapak Ibu. Ya, satu dulu Pak Edi. Yang pertanyaan nomor satu aja dulu untuk sticknote yang kuning. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Boleh, kalau banyak berarti banyak dan besar mimpi Bapak Ibu terhadap muridnya. Silakan Anda bermimpi. Ya kalau sih Bu. Ya baik Bapak Ibu, kalau ada yang sudah boleh kita tempelkan di sini Bapak Ibu. Kita mau impikan murid yang di sini. Jangan setengah-setengah. Udah? Boleh enggak? Boleh ditunggu boleh. Satu, kita memimpikan murid-murid yang boleh banyak Bu, kalau mimpi Bu banyak untuk murid. Apa yang mau diwujudkan? Yang juga pemimpi gitu. Ini juga tidur. Sudah Bu? Nah, boleh sambil diminum dan dinikmati Bu. Apa adanya.
sambil menunggu ibu yang belum selesai, sekarang kita coba lihat yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, iya, tambah cerai. Tunggu dulu, Bu. Aku panitia. Oke, baiklah. Oh, kalau panitia aku kepindah juga yang muda dong. Aku tidak. Iya, beda. Kalau ada yang bingung, kita percaya bahwa murid, nah murid itu apa menurut Bapak Ibu? Seperti apa dia? Apa yang ada pada murid itu? Itu yang belajar menyenangkan itu di Kayak anak TK ada belajar main-main aja. Ya langsing. That's one. Nah, Bu, zero, Bu. Lagi agak-agaknya, nah. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, ya. Lagi, Bu. Jadi di sekolah ini kita mengutamakan apa? Menurut Bapak Ibu? Yang capek keluar itu dapat kue. Apa yang kita utamakan di sekolah ini? Ya, berisi nomor 1.
Sudah Bapak Ibu, yang ketiga. Sekarang kita cobakan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Lagi-lagi Bu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Sadar betul, sadar salah. Sadar betul, sadar salah. Sadar salah apa? Sadar salah. Sadar salah. Lesuan tolong. Sadar tahu untuk murid sadar betul bahwa kalau kita punya Murid di sekolah kita sadar betul bahwa gerbang itu di depan. Enggak di samping, kan aja. bahwa pagar sekolah itu rendah. Bisa. Pagar sekolah itu rendah, bisa dipanjat. Saya panjang. boleh ya Bu? Kita itu sadar betul bahwa mereka betul-betul sadar. Kebetulan sudah dulu. Lama boleh mas. Kalau kan adalah ayo. Oke Bapak Ibu, yang selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Apa keyakinan kita? Panai jauh nih. Jauh jauh. Tawar dari sekolah ini. Tawar dari sekolah ini yakin untuk mendapatkan gaji. Orang satu ini itu yang masih bersih. Masalah rutin tewak lah enggak. Sakit lambung panah. Bu. Anak Bu. Kan capek, bagi restek lah. Semangat bekerja. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
sih ya, Standar konsep. Ini. ada ya, nyala lah, kece deh, silakan ini Pak. Silakan, Dik. Beda-beda namanya. Halo, Bu Ii. Alah Pak habis, udah. Banyak Pak tuh pertanyaan terakhir. Nah, baik Bapak Ibu, jadi sudah ada 6 kalimat penumpang yang sudah kita jawab. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu ya atas partisipasinya. Sekarang kita mau lihat satu-satu Bapak Ibu. Di sini yang pertama kita memimpikan murid-murid yang, nah dari jawaban Bapak Ibu itu ada 3 kelompok di sini, ya. Jadi untuk di sini itu berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan disiplin sekolah dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua di sini berkaitan dengan murid yang patuh, taat, berkualitas, itu harapan dari gurunya. Nah, kemudian yang di sini yang paling banyak dari jawaban Bapak Ibu itu adalah berkaitan dengan akhlak, ya, dan karakter murid. Nah, berarti bisa kita simpulkan di sini yang pertama untuk kalimat terumpang yang ini. Apa Bapak Ibu? Kalau dia berkaitan dengan karakter, berarti kita ambil yang berakhlak mulia. Iya Bapak Ibu? Iya. Yang banyak di sini memang berakhlak mulia, rajin beribadah, kemudian ada yang berkarakter, berkaitan dengan iman dan takwa, beriman, berilmu, berakhlak mulia. Jadi kata yang pertama yang harus kita ambil adalah berakhlak mulia. Bapak Ibu ya. Ya, kalau bisa. Sudah minum UBF. Baik, dari yang pertama, pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya, sepakat ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, nah di sini ada 3 kelompok juga. Di sini dia ada yang mengatakan bahwa memiliki perbedaan, unik, kemudian memiliki kelebihan kekurangan. Kemudian ada yang menuliskan ini harapan kita di masa depan. Nah, ini menjadi orang hebat itu berkaitan dengan harapan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini generasi penerus. Lalu di kelompok yang ketiga manusia yang terlahir baik, kemudian dapat melanjutkan masa depan. Lalu di sini punya hati dan pikiran. Di sini memiliki potensi yang akan berkembang dengan baik, dengan arahan yang baik. Nah, kira-kira yang mana yang mau kita ambil Bapak Ibu? Iya, beragam dia. Ayo. Kita ambil yang unik dia atau berpotensi? Enggak sih, bisa banyak. Disimpulkan. Ya. Bapak, iya. Gimana Bapak Ibu? Kita buatkan.
Nah ini kita percaya bahwa murid adalah Manusia peserta individu berbeda yang berpotensi. boleh atau dimasukkan uniknya. Iya. Kalau yang di sini bagian sini dia memiliki perbedaan unik. Nah, kemudian yang banyak yang kedua di sini itu kayak tadi ada potensinya, ada bakatnya di sana. Ya, berarti yang berikutnya kita ambil manusia yang memiliki potensi yang berbeda itu kan uniknya tadi itu masuk ke uniknya tadi kan. Oke, berarti kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi yang berbeda sesuai minat dan bakatnya. Ya, berarti itu sudah terlahir dengan sesuai kodratnya ya, Bapak Ibu ya. Sesuai kodratnya. Sudah sepakat Bapak Ibu? Memiliki potensi yang berbeda sesuai minat dan bakatnya. Ya, setuju ya? Oke, lanjut yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sini tadi ada yang berkaitan dengan disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang di bagian ini adalah kebudaya positifnya, ya, berkaitan dengan budaya positif. Yang di sini itu kenyamanan dalam berkegiatan. Nah, yang mana kita ambil Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan Di sini rasa tanggung jawab dan disiplin berkaitan dengan tugas dan kewajiban. Kemudian yang di sini budaya positif. Yang di sini dia kenyamanan, menyenangkan. Disiplin dan bertanggung jawab, Pak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan. Boleh? Ya, di sekolah. Berarti berkaitan dengan keseluruhan kita. Disiplin dan rasa tanggung jawab. Meliputi warga sekolah. Iya, meliputi warga sekolah, bukan hanya kita guru. Di sekolah kita mengutamakan disiplin Tanggung jawab itu kan masuk ke dahak itu kewajiban juga kan. dan tanggung jawab. Sekolah kita mengutamakan disiplin dan tanggung jawab. Iya Pak Ibu? Sepakat? Ya. Sepakat. Ya, biar cepat nak. Rasa tanggung jawab, karena rasanya juga. Rasa tanggung jawab, disiplin dan rasa tanggung jawab. Oke ya Pak Ibu, berarti disiplin dan rasa tanggung jawab ya. Sekarang kita lihat yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah di sini ini yang pertama itu berkaitan dengan aturan, bahwa sekolah punya aturan di sini. Ada tata tertib dan aturan yang harus dipatuhi. Di sini bagiannya kedisiplinnya. Kemudian yang berikutnya sadar betul bahwa murid itu bisa mendapatkan ilmu. Sini yang bagian yang kedua. Ini berkaitan dengan ilmu lagi. Sadar betul bahwa ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini dia di sini. Berkaitan dengan menuntut ilmu. Kalau di sini berkaitan dengan bahwa sekolah itu punya aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Nah, yang mana yang mau kita pilih Bapak Ibu? Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang kita pilih, yang berkaitan dengan aturan kah, atau
yang di sini berkaitan dari siswanya. Kalau mereka harus belajar dan menuntut ilmu. Kalau di sini berkaitan dengan sadar betul bahwa sekolah itu punya aturan dan tata tertib. Ya, sudah ada disiplin dan rasa tanggung jawab. Iya. Jadi ini ya Bapak Ibu gambaran kita ketika kita ingin membuat sebuah visi, ya kalau untuk yang sekarang tentu kita harus berpatokan pada profil pelajar Pancasila. Itu yang mau kita tuju. Jadi sebaiknya dalam kalimat visi itu ada nilai-nilai itu yang kita masukkan. Nah, jadi kita cari Bapak Ibu kira-kira yang berkaitan dengan itu apa? Kalau di sini dia berkaitan dengan aturan, kalau di sini dia sadar bahwa dia akan menuntut ilmu gitu. Apa sekolah itu punya aturan dan untuk menuntut ilmu. Ya, antara dua. Sekolah adalah tempat berkreatif dan berinovasi. Ya. Sekolah itu adalah Tempat untuk mengembangkan kreativitas. Potensi sama dengan kreatif dari Ibu? Sama. Tapi kita tadi kita akan berangkat kepada profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila salah satunya adalah kreativitas. Ada kreatif. Profil Pancasila itu dia ini dia. Kreatif ada. Narasi sudah mau pertama tidak masuk ke narasi. Tapi dia sadar bahwa dia sekolah Ini. untuk menuntut ilmu. Iya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, 5 bernalar kritis dan keenam kreatif. Nah, jadi sebaiknya untuk kata-kata visi, kalimat visi itu adalah unsur-unsur ini. Tapi nanti kita lihat lagi yang visi sekolah kita seperti apa. Berarti satu sudah ada kelima. Iya, yang berakhlak tadi sudah ada ya Bu. Itu udah masuk. Ya. Yang kedua apa tadi kita kemarin? Yang kedua ada potensi yang berbeda masuk pada anak. Nah, yang kita bikin tadi yang keempat belum putus Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Sekolah tempat menuntut ilmu itu maksudnya peran yang bisa di kritis ya Bu ya. Nah, apa kita bikin Bu sambungannya? bahwa sekolah ini adalah tempat menuntut ilmu, menuntut ilmu tapi bukan menuntut ilmu apa ya? mengembangkan kreativitasnya. potensi diri. Oke, mengembangkan potensi bahwa sekolah adalah tempat Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mengembangkan potensi diri. Nah, itu masuk kepada bagian yang kedua ya. Nah, Iya. kita menjabarkan yang intinya saya sudah paham. Berarti Iya. kita intinya adalah ke profil pelajar Pancasila. Iya. Makanya 6 itu yang kita masuk. Jadi satu sudah masuk. Karena yang nantinya dia jadi sudah masuk tadi Bu. dan sekarang kita lihat itu udah sepakat Bapak Ibu? Sudah ya? Pengembangan potensi diri. Nah, yang kelima kita lihat kita warga di sekolah ini yakin untuk kalau di sini berkaitan dengan ada yang bekerja mencerdaskan peserta didik, kemudian di sini menjalankan tugas dan mendidik siswa, mengembangkan potensi siswa. Kemudian di sini ada yang yakin untuk maju, untuk melakukan perubahan, ya. Kemudian beda-beda nih Bapak Ibu, makanya saya juga bingung mengelompokkannya. Kemudian ada yang menciptakan sekolah yang baik dan menyenangkan, bisa mencapai kesuksesan PBM yang diharapkan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada warga sekolah ini yakin betul untuk
mencapai tujuan sekolah. Nah, yang mana mau kita pilih? Saking bedanya ini saya bingung mengelompokkan. Karena kita beragam. Ya, silakan Bu Fadila. Mungkin seperti ini saja, kalau warga di sekolah yang ini kan yang 1 sampai 4 kan sudah ada itu seperti apa kegiatan. Jadi kalau yang 5 itu kalau kita kaitkan untuk mencapai hal itu apa cara kita? Misalnya kita warga di sekolah ini yakin bahwa untuk mencapai hal itu kita perlu kolaborasi. Nah, bisa Bapak Ibu? Kita warga di sekolah ini yakin untuk Untuk mencapai tujuan itu kita perlu kolaborasi. Iya, gimana Bapak Ibu? Bisa? Nah, jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi. Apa yang Bu Marina tulis itu? Kolaborasi mencapai tujuan sekolah ya, untuk mencapai tujuan. Banyak kali untuknya nak Bu. Nah, tapi kan ada rencana kan ada memang ada tadi ya pendapat. Iya, ada Bu, mencapai tujuan sekolah di sini ada mengembangkan potensi siswa. Nah, ini untuk peningkatan mutu sekolah. Berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Nah, dalam mencapai tujuan sekolah. Tujuannya ada tujuan sekolah. Ya, tujuan. Lain masih berjalan videonya Bu Dina. Dan berarti sepakat ya Pak Ibu ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Oke ya. Nah, yang terakhir kita lihat, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah ini juga beragam Bapak Ibu, ada yang membuat di sini bisa membawa perubahan tiap tahunnya ke arah yang lebih baik, kemudian ke sekolah tempat untuk pendidikan, bahwa untuk mencapai kesuksesan akan banyak halangan, tetapi kita bersama bisa, katanya kan. Kemudian di sini untuk mendapat pengetahuan juga, di sini tempat untuk mencetak generasi yang cerdas. Tempat kedua setelah rumah untuk bersosialisasi, lalu di sini berkaitan dengan konsekuensi ada juga. Nah di sini untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak. Beda-beda Bapak Ibu. Bagaimana kita menyimpulkan ini? Kita sama ke sekolah ya. Sekolah ini benar-benar tempat untuk berbagi ya, siswa kita tempat kalau kita kemampuan Banyak Bu. Ada yang murid adalah harapan masa depan ada. Kemudian di sini ada tempat menyenangkan. Di sini ada perubahan setiap tahunnya ke arah yang lebih baik. Di sini bahwa sekolah adalah tempat pendidikan bagi siswa dan guru. Lalu adalah rumah kedua, makanya harus bersosialisasi. Di sini mencetak generasi. Nah, di sini tempat untuk mendapat pengetahuan. Beda-beda. Bingung mengelompokkannya. Iya. Ya, ada yang tentang pengetahuan, ada yang untuk harapan murid di masa depan. Nah, kita dan warga sekolah berarti seluruhnya paham bahwa kalau misalnya kita kaitkan ke muridnya gimana Bapak Ibu? Kan kalau dalam ini pendidikan itu harusnya berpihak kepada murid. Nah, kira-kira kalau kita sudah memasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalamnya, tentu yang tujuan kita ini tentu ke murid. tapi murid adalah yang utama, berarti kita pelayan murid. Iya. Kita ada lembaga sekolahnya paham kan termasuk murid dong. Iya, warga sekolah. Iya. Berarti kalau kita main murid itu muridnya. Jadi maksudnya itu terjadi interaksi antara guru dan murid. Iya. Kita ada lembaga sekolahnya paham bahwa interaksi itu ini arahnya ke apa ini ke kebinekaan global misalnya. Ya. Pendidikan global Bu. interaksi kan.
Iya. Itu arahnya. Mari kita keluarkan. Iya, silakan. Arahnya lebih cenderung saya pikir ke isu pendidikan global. Kita dan program sekolah ini paham bahwa sekolah adalah Di atas sudah ada sekolah adalah tempat untuk mengembangkan potensi diri. Saya sebenarnya ini mirip-mirip. ya. Kita dan program sekolah ini paham bahwa Ayo, gimana Bapak Ibu? Bingung kita? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah bahwa apa? Nggak harus sekolah sih Bu. Boleh berkaitan ke muridnya, boleh ke gurunya, boleh. Atau kita dan warga sekolah paham bahwa murid adalah yang utama atau gimana? Itu yang itu apa kata-kata? murid tadi kan? Iya. Masuk murid tadi. Kalau di dalam murid berarti nggak fokus, berarti nggak fokus murid aja. Atau berarti kita ambil ke sekolahnya lagi. Tadi kan di nomor 4 sudah. Sekolah adalah tempat untuk mengembangkan potensi. Hanya skopnya lebih luas. Ya. Kita dan warga sekolah paham bahwa sekolah kita dan warga sekolah paham kenyamanan lingkungan belajar akan menjadi Ya, Bu. Poinnya nggak ada, poinnya bisa disangkut sama dua itu lagi ya. Di sini kita dan warga sekolah ini paham ada kepala sekolah dan unsur pimpinan sebagai pengemban amanah. Kemudian bahwa kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan ramah anak. Lalu di sini bisa membawa perubahan tiap tahunnya ke arah yang lebih baik. Lalu di sini bahwa sekolah adalah tempat pendidikan dan latihan bagi siswa dan guru. Lalu di sini paham bahwa tugas kita merupakan tanggung jawab terhadap Tuhan, sehingga melaksanakan tugas dengan baik dan membentuk siswa yang bernalar kritis dan berakhlak mulia. Lalu di sini beda-beda. Di sini ada paham bahwa murid adalah harapan masa depan sekolah. Lalu di sini ada sekolah ada aturan dan konsekuensinya. Kemudian ada sekolah adalah tempat untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak. Di sini berkaitan dengan aturan juga. Kemudian ini sekolah adalah tempat kedua setelah rumah untuk bersosialisasi. Lalu di sini untuk mencapai kesuksesan akan ada banyak halangan, tetapi bersama kita bisa. Kemudian di sini ada bahwa tujuannya murid ke sekolah itu adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berharap agar potensi dirinya dapat berkembang. Ini ada lagi, kita warga sekolah paham bahwa sekolah adalah tempat pengembangan budaya positif. tempat mengoptimalkan kemampuan Berkaitan tempat pendidikan dan latihan. pendidikan dan latihan. Pendidikan dan pengajaran. Itu berkaitan dengan potensi lagi berarti Bu Ai. Karena kalau pendidikan untuk siswa, pendidikan latihan bagi siswa dan guru, bukan hanya siswa aja yang mau dilatih, tuh guru kita juga melatih memahami siswa. Yang boleh apa tadi boleh? Kita warga sekolah paham bahwa sekolah adalah tempat pengembangan budaya positif. Budaya positif kan mencakup semuanya itu, nilai-nilai, nilai-nilai profil Pancasilanya, lalu yang terkait dengan global juga, terkait dengan keteraturan, disiplin, mencakup semuanya itu. Karena pendidikan sekarang kan sekolahnya. Iya, semua warganya ya Bu ya. Iya. Gimana Bapak Ibu? Kita ambil ke budaya positifnya. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat untuk mengembangkan budaya positif. Tapi budaya positif itu kan banyak cabang-cabangnya. Iya. Dengan nilai-nilai kebajikan, masuk dengan disiplin, termasuk dengan karakter anak, Iya. kebiasaan anak dan sebagainya. Bukan hanya anak, tapi juga gurunya. Ya. Nah, jadi ini Bu, tadi ini belum
ke visinya ya Bu ya. Ini masih melengkapi kalimat rumpang kita tadi. Nah, jadi ini yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Setuju? Setuju ya Bu ya. Nah, sekarang yang kedua, kita percaya bahwa murid memiliki potensi yang berbeda sesuai minat bakatnya. Ini berkaitan dengan siswanya. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin dan rasa tanggung jawab. Betul? Ya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk pengembangan potensi diri. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Tujuan itu berarti visi kita nanti. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat untuk mengembangkan budaya positif. Oke Bapak Ibu? Udah ada mantap? Nah, Nomor 5 itu nomornya enggak? coba Mbak. Iya, boleh. Siapa tahu ada kata-kata yang janggal. Yakin untuk Mencapai tujuan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Itu dia. kalau untuk dikatakan dapat gimana? Dapat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, iya ini dia Bu, yakin untuk, kita warga di sekolah ini yakin untuk Dapat kolaborasi. berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Kalimat rumpang itu sampai untuk. Iya, sampai untuk. Yakin untuk dapat, untuk bisa berkolaborasi. Oh, untuk bisa ya Bu ya, untuk bisa, ya, untuk bisa berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Udah mantap? Present Pak, bentar. Kalau bisa aja gimana? Yakin bisa berkolaborasi untuk. Enggak, untuknya di sini Bu. Pokoknya ada jawaban. Untungnya nggak boleh coba. Berpindah lebih ke makna. Nah, jadi ya Bu ya, ini 6 dari kalimat rumpang yang sudah kita isi dan kita sepakati bersama. Sekarang kita coba lihat. Nah, sekarang kita lihat visi dari SMK Negeri 1 Solo adalah ini. Terwujudnya lulusan berakhlak mulia, berdaya saing, dan berbudaya lingkungan. Itu dia Bu. Kita bandingkan dengan apa yang sudah kita sepakati tadi. Kira-kira. Next. Nah ini kita lihat dulu. Apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Gimana Bu? Kita lihat lagi visinya. Nah ini dia. Terwujudnya lulusan berakhlak mulia, berdaya saing, dan berbudaya lingkungan. Kira-kira sudah selaras belum? Sudah ya? Sudah Bu, tadi sudah ada berakhlak nggak Bu? Nah berdaya saing berarti kan yang potensi tadi, ya potensi siswa kan sudah ada di dalamnya di situ. Nah berbudaya lingkungan itu kita kaitkan dengan yang budaya positif tadi. Berarti deal, kiri kanan deal. Nah jadi berarti sudah selaras ya Bu ya dengan cita-cita kita. Nah menurut Bapak Ibu sudah sesuai tidak dengan cita-cita yang Ibu inginkan terhadap murid? Visi kita tadi sudah? Sudah ya? Berarti nggak ada yang perlu ditambahkan ya Bapak Ibu? Nah kalau udah selaras, sudah sinkron, sudah mencakup, dia kan merupakan satu kesimpulan. Iya. Per itemnya ya kan. Iya. Punya satuan dalam bentuk visi kan. Rasanya udah dari 6 ya. Iya, 6 dari pertanyaan kalimat rumpangnya. Udah Ibu ya? Berarti oke? Tidak ada yang perlu dikomplain? Pas?
Nah, jadi dapat bisikan tadi kalau memang visinya sudah oke, sudah selaras, kira-kira menurut Bapak Ibu di sekolah ini ada tidak potensi apa yang perlu kita kembangkan atau ada yang perlu diperbaiki? Gitu. Ada Bapak Ibu? Mungkin cuma membiasakan aja lagi. Hmm. Karena membiasakan atau meningkatkan nilai-nilai yang ingin kita capai, mungkin ke sana yang mungkin lebih kita karakter, berjawab itu mungkin Iya. lebih ditingkatkan di budaya lagi. Budaya positif. Ya udah, tapi mau ditingkatkan lagi. Gitu. Iya. Nah, berarti mungkin yang harus kita tingkatkan adalah nilai-nilai tadi ya Bu ya. Kalau tujuan kita adalah ke murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, berarti bagaimana kita berproses itu dalam proses pembelajaran untuk memasukkan nilai-nilai tadi, untuk meningkatkannya. Mungkin di sekolah kita sudah menjalankan, tapi mungkin membiasakannya lagi supaya budaya positif itu bisa berjalan dia sesuai yang diinginkan. Nah, mungkin karena sudah kita capai kesepakatan bahwa visi sekolah kita sudah selaras dengan apa yang kita kerjakan tadi. Sampai di sini mungkin Bu diskusi kita. Kalau masih ada pertanyaan boleh Bapak Ibu pertanyaan masukkan. Tidak ada Bapak Ibu? Nah baik. Jadi demikianlah untuk diskusi visi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Kalau ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih aplaus sama Ibu Asri. Baik Bapak Ibu, sudah kita lalui bersama diskusi visi dan prakarsa perubahan yang dipimpin oleh Ibu Astri Novita Nababan atau Ibu Ai. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama ini kedepannya bisa jadi refleksi kita bersama untuk lebih mengoptimalkan visi yang sudah dibuat bersama. Dan ini bisa dijadikan panduan bagi kita. Seperti inilah kita merumuskan visi di sekolah. Jadi tidak hanya satu komponen saja atau seperti unsur pimpinan, tetapi semua warga sekolah berhak atau mengungkapkan pendapat kira-kira visi seperti apa, impian apa yang kita harapkan untuk murid kita ke depannya. Baik Bapak Ibu, harapan saya kita terutama untuk Ibu Asri, ini Bu Net, kedepannya jangan hanya berhenti sampai di sini, dan visi pribadi yang dibuatnya sebagai CGP itu betul-betul terwujud atau diaplikasikan kedepannya untuk kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah ini. Terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi aktif yang Bapak Ibu berikan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan ini mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan diskusi pendampingan individu dengan Bu Asri. Dan sebelum Bapak Ibu keluar, saya mengharapkan mengisi dulu daftar absensi yang sudah dibuat dan foto bersama. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.